Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Barakallahu fikum jami'an kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, a'azzani Allah wa iyyakum, saudara-saudariku semuanya dimanapun anda berada. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada kesempatan kali ini, kembali kita bisa bertemu dalam rangka untuk menuntut ilmu. Pertemuan yang sungguh agung dan mulia. Pertemuan itu sendiri adalah nikmat yang besar. Bertemu dengan saudara muslim yang lain, nikmat yang besar. Pertemuan di dalam hal, di dalam keadaan, di dalam kondisi kita ingin menuntut ilmu di tempat yang paling mulia, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kebaikan di atas kebaikan yang selayaknya dan sepantasnya dan menjadi kewajiban kita untuk mensyukurinya. Oleh karena itu, wasiat pertama yang kami wasiatkan tentunya untuk diri kami pribadi khususnya dan untuk antum-antunna semuanya, mari kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata apa yang menurut orang-orang begitu susahnya hidup di dunia ini, nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan lebih besar. Jadi ada sebuah kaidah, apabila kita renungkan maka hidup kita menjadi mulia, hidup kita menjadi bahagia, yaitu sebuah ungkapan yang di situ dinyatakan, wa'lam, ketahuilah, annama akhadallah au annama an'amallahu 'alaika aktsar mimma akhadahu, bahwasannya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan untuk kita itu sejatinya lebih banyak, lebih besar daripada yang sebagian Allah Subhanahu wa ta'ala ambil. Jadi manakala kita merasakan ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan diambil dari kita, entah itu finansial, entah itu kesuksesan, entah itu kesehatan dan lain sebagainya, sejatinya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu lebih besar, lebih banyak. Dan nikmat yang terbesar ketika kita hidup di dunia adalah nikmatul iman, tentunya adalah nikmat iman. Oleh karena itu, ma'asyiral mu'minin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beriman. Allah menggelari mereka dengan gelar keberuntungan. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi orang yang tidak diberi anugerah keimanan sudah tidak masuk di dalam ayat ini. Oleh karena itu kembali kami mengingatkan, syukur kita wajib kita haturkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat kita semua masuk ke dalam min ibadihi syakirin, masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bersyukur kepada Allah, mudawamah ala syukrihi, melanggengkan syukur kita kepada Allah adalah salah satu tameng kita, salah satu pelindung kita
yang membuat Allah Subhanahu wa taala urung menurunkan siksaannya, azabnya untuk kita. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah-musibah untuk saudara-saudara kita doakan mereka mendapatkan kesabaran. Sejatinya ada sebuah amalan, di antaranya adalah bersyukur, yang bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azabnya untuk kita, karena itu merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kalian manakala kalian itu bersyukur dan beriman. Jadi iman dan syukur ini adalah sesuatu yang mutalaziman, sesuatu yang harus ada pada diri kita. Jangan sampai kita mengaku orang yang beriman tapi kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita ingat kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah tapi sifat-sifat keimanan jauh dari diri kita. Na'udzubillah. Allah tidak akan mengazab hambanya manakala dia bersyukur dan beriman. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita syukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan, tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita bersama, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad. Baik, barakallahu fikum jami'an kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang mulia ini sedikit kita akan mempelajari salah satu nasihat dari seorang ulama yang mulia kontemporer. Beliau adalah Syekh Wahid Abdus Salam Al-Bali. Ya, Syekh Wahid Abdus Salam Al-Bali memberikan nasihat kita bahwasannya kita ini semuanya adalah seorang penuntut ilmu. Maka penuntut ilmu itu harus dihiasi dirinya dengan adab-adab seorang penuntut ilmu. Jadi beliau memberikan kepada kita adab apa saja yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Karena ma'asyiral mu'minin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, terkadang diri kita ini setelah vakum lama dari ilmu maka kembali ke tabiatnya. Apa tabiat diri kita? Yaitu condong kepada hawa nafsu. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hawa nafsu, sehingga manakala hawa nafsu ini tidak diimbangi dengan dua hal, yaitu ilmu dan iman dan ilmu, maka dia akan mendominasi, hawa nafsunya akan mendominasi dirinya, sehingga dia akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya diri kita, ma'asyiral mukminin, ini condongnya bukan kepada kebaikan. Pada asalnya diri manusia itu condongnya bukan kepada kebaikan tapi kepada kejelekan. Mana dalilnya? Di dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala menerangkan, innan nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu sangat-sangat memerintahkan. Di situ ada, kalau dalam bahasa Arab, ammarah, ya, itu sighah mubalaghah. Ya, amirun, ya, ammarun. Itu menunjukkan sangat, ya, sangat memerintahkan kepada kejelekan, condongnya itu kepada kejelekan. Ya, ditambah lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita itu agar supaya berlindung dari kejelekan diri kita. Wa na'udzubillah min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kita. Berarti diri kita itu condongnya kepada hal-hal yang tidak baik pada asalnya, maka harus diimbangi dengan yang namanya iman, dengan yang namanya ilmu. Karena iman, wabil imani, dengan iman yandafi'u asyahwah, iman itu bisa menolak, bisa mencegah yang namanya syahwat. Wabil ilmi yandafi'u bihi asyubah, dan ilmu bisa menolak syubhat. Nah, sehingga ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an, ilmu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini semoga menambah iman kita semuanya adalah adabu talibil ilmi li fadilati Syekh Wahid
Abdussalam Al-Bali. Adab seorang penuntut ilmu oleh Fadilatul Syekh Wahid Abdussalam Al-Bali. Yang pertama, beliau membawakan adab seorang penuntut ilmu itu apa? An yaqsida bi ilmihi wajah Allah. Hendaknya dia meniatkan dengan ilmunya itu wajah Allah. Dia ikhlaskan di dalam dia itu menuntut ilmu hanya mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif hafizallah, man arada an yatlubal ilma falyukhlis fi talabih. Barang siapa ingin menuntut ilmu, maka hendaknya dia ikhlaskan dirinya ketika mencarinya. Li'annal ilma ibadah, karena ilmu itu sejatinya adalah ibadah. Wala tuqbalul ibadatu illa ma'al ikhlas, dan kita tahu ibadah tidak akan diterima kecuali harus dibarengi dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar supaya mereka menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan, dalam keadaan mengikhlaskan bagi Allah, untuk Allah agama tersebut. Tadi dijelaskan ilmu itu adalah ibadah, berarti ilmu adalah bagian dari agama, ya. Dan tidak akan diterima agama, ibadah, melainkan harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ma'asyiral mukminin, seseorang itu di dalam mencari ilmu tendensinya macam-macam, ya. Khalfiyah ataupun hal yang melatar belakanginya itu macam-macam. Ada orang yang mencari ilmu untuk mencari kedudukan. Ada orang yang mencari ilmu untuk mencari pangkat jabatan. Ada orang yang mencari ilmu untuk menggapai harta dunia dan seterusnya. Nah, maka semua itu tidak akan diterima, tidak akan bernilai ibadah manakala tidak diikhlaskan hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi hadis yang sangat masyhur, sudah pernah atau sudah sering kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dilandasi dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan, termasuk di dalam menuntut ilmu. Jadi kalau ada orang itu, mohon maaf misalnya ya, dalam amalan yang non menuntut ilmu, misalnya amalan yang itu nyata-nyata langsung berupa ibadah. Contohnya ya, ada orang itu Syawal itu musim jagung Pak ya. Ya jagung berapa banyak kan Syawal ya. Ada orang jagung itu kalau adat kita tidak ada tulisannya bawa apa Pak? Amplop ya Pak, yang nggak ada bawa, harap bawa sumbangan minimalnya yo dulur dewe gitu 100 atau berapa 200 ya, kolega dekat berapa 100, terus ndak kenal ya, orang kenal blas ngerti untuk ulem 20 misalnya, nggak ada kayak gitu ya kan. Itu adat, sebenarnya adat yang baik karena saling membantu. Tetapi kalau dia kata Rasulullah wa inna malikul limri'im manawa, dan sejatinya sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka ketika seorang niatnya itu ngutangi, ya sudah dia dapat apa? Ngutangi itu niatnya kan, tidak dapat pahala Bapak, sedekah. Kalau niatnya itu pekewuh, ya dapatnya apa Pak? Pekewuh. Oleh karena itu ada ungkapan orang Jawa, pekewuh. Kalau pekewuh ngapain Pak? Nek pekewuh apa Pak? Nyumbang ya, yang pakai wah nyumbang kan gitu, sampai ada ungkapan kayak gitu ya kan, seperti itu ya. Jadi dapatnya itu, kalau tujuannya dunia dapatnya dunia, tapi kalau tujuannya lebih dari itu ya kan, ketika ada biar niki nyumbang aku, masa aku saiki ra nyumbang, disingkirkan. Ini saya niatkan untuk apa? Sedekah ya, saya niatkan sedekah lillahi ta'ala, dapat dia pahala sedekah. Sama-sama pergi ke hajatan, sama-sama bawa amplop, yang satu dapatnya pekewuh, yang satu dapatnya nyaur utang, yang satu dapatnya pahala apa? Sedekah. Sama-sama pergi ke majelis taklim, yang satunya ya niatnya adalah benar-benar karena Allah, dapatkan pahala yang berlipat, jalannya ke surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu pergi ke majelis taklim karena semua teman-temannya pergi, dia malu kalau tidak ikut pergi ke majelis taklim, dapatnya hanya malu,
dan seterusnya, tidak mendapatkan pahala. Lebih-lebih kalau dia meniatkan hanya untuk mendapatkan sedikit dari dunia, pujian dan seterusnya, naudzubillah, justru itu akan menyeret dia ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Mana dalilnya? Wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di dalam sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar sendiri. Dari sami'tu itu aku mendengar sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamati alaihi, sesungguhnya besok di hari kiamat pertama kali dari manusia yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, rajulun, satu, seorang laki-laki ustushhida, yang dia itu perang lalu mati syahid, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, lalu dia didatangkan kepada Allah, ditampakkan semua nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, fa'arafahu, dia pun mengakuinya. Jadi besok itu akan ditampakkan orang itu, ketika dipanggil Allah ditampakkan amalannya semua dari yang pertama sampai dia meninggal dunia. Berarti kalau kita bisa bayangkan berapa lama durasi pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, betapa payahnya orang itu ketika berada di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia ditanya, fama amilta fiha, kau gunakan untuk apa nikmat-nikmatku tersebut? Qataltu fika, dengan pede dan yakin dia menjawab, qataltu fika hatta ustuhitu, aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid, kata dia. Qala kadzabta, bohong kau, walakinnaka qatalta li an yuqal jari, tapi itu kamu berperang di jalan Allah itu hanya supaya engkau dibilang pahlawan, pemberani. Faqad qil, sudah dikatakan, tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi, lalu diperintahkan dia diseret di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sehingga dia dijerumuskan, dilemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Amal yang tidak sepele, amal yang sangat besar. Apa itu? Berperang di jalan Allah, meninggal dalam keadaan mati, dan dia mengharapkan atau dia itu merasa dia mati syahid. Ternyata niatnya yang keliru, nyawa dia lepaskan, tapi niat kelirunya itu justru melemparkan dia ke dalam panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah waliyadzubillah. Yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an, orang yang belajar ilmu agama, ia mengajarkannya. Jadi tidak hanya kita semuanya, bahkan yang mengajarkannya semuanya. Tidak ada orang itu yang merasa dirinya lepas dari yang namanya tipu daya setan. Termasuk ini, orang tadi belajar ilmu agama, bahkan dia mengajarkan ilmu tersebut. Wa qara'al Qur'an, dia membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bih, lalu dia didatangkan di hadapan Allah, sama ditampakkan nikmat-nikmat Allah kepadanya, dia akui nikmat tersebut. Lalu sama dia ditanya, fama amilta fiha, kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat tersebut? Kau diberi ilmu, kamu bisa mengajarkan ilmu, kamu fasih, kamu hafal Al-Quran, kau gunakan untuk apa? Apa kata dia? Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, dulu aku di dunia belajar ilmu agama, aku ajarkan ilmu agama, aku baca Al-Quran, jadi aku gunakan nikmat-nikmat tersebut di jalanmu ya Allah. Qala kadzab, Allah mengatakan dusta engkau. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim, akan tetapi engkau belajar ilmu agama hanya supaya engkau dikatakan alim, orang yang berilmu. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari, dan engkau baca Al-Quran itu hanya supaya engkau digelari qari, al-hafid, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad qil, di dunia sudah dikatakan gelar-gelar tersebut.
Kemudian dia diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya, lalu dia dimasukkan ke dalam api neraka, wal iyadzubillah. Lalu yang ketiga, ma'asyiral mu'minin, azani Allah wa iyyakum, wa rajulun wasa'allahu alaihi. Yang ketiga adalah orang yang diluaskan rezeki untuknya. Wa a'tahu min asnafil mal kullihi. Kata Rasulullah, dan dia diberi semua macam harta semuanya. Jadi kalau ada harta yang dianggap harta mulia di dunia ini, tidak ada yang tidak dia miliki. Emas dia punya. Kalau orang Jawa ya rojo koyo duwe. Rojo apa lagi, Pak? Polo kependem, polo ke semuanya punya dia. Mau beras, mau gabah punya. Yang itu merupakan kemewahan di dunia, dia punya. Berlian punya. Ya, semuanya punya. Merek-merek sepatu, tas dan seterusnya yang mahal-mahal dia punya. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Sama, ditampakkan nikmat-nikmat Allah. Dia pun mengakui nikmat-nikmat tersebut. Kemudian ditanya lagi, ya, kau gunakan untuk apa nikmat tersebut? Jawabannya apa? Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, tidak ada min sabilin di sini. Kalau dalam bahasa Arab menggunakan nakirah lalu dikasih min zaidah. Min sabilin, tidak ada satu jalan pun yang engkau suka ya Allah untuk diinfaki melainkan aku ikut di dalamnya. Coba itu. Tidak ada Bapak jalan satupun jalan infak kecuali dia ikut. Ya, kalau kita kan kadang-kadang apa Pak? Ada share-sharean ini, share-sharean ini, ya agak duit ya melu nyumbang. Kalau duitnya agak apa Pak? Seret ya ora melu. Itu pun apa Pak? Banyak tidak ikhlasnya. Kadang-kadang kita seperti itu. Lah ini orang ini semuanya dia katakan aku lakukan itu ya Allah karenamu, untukmu ya Allah. Tapi kata dia, kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, dusta engkau, walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Tetapi engkau kerjakan itu agar supaya engkau dikatakan jawad, dermawan. Lalu dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Ma'asyiral mu'minin, 3 amal yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 3 amalan yang notabene semuanya mulia. Semuanya mulia. Dan 2 yang pertama dan terakhir sedikit orang yang bisa mengerjakannya. Apa tadi Pak? Mati syahid sama apa Pak? Berinfak di jalan Allah. Itu tidak semua orang bisa. Yang tengah ini ya, semua orang diberi apa Pak? Kesempatan. Apa tadi Pak? Belajar. Kalau sudah bisa mengajari. Mengajari itu tidak harus di mimbar, ngajari putranya, ngajari tetangganya. Ada orang berbuat salah, ya dijelaskan yang benar seperti itu termasuk ngajari. Ya itu termasuk apa? Allama al-ilma, mengajarkan ilmu. Ya kan? Seperti itu. Semua orang bisa. Yang tengah ini. Amalan yang membawa ke dalam surga. Akan tetapi kalau ibaratnya tidak didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya bisa membawa kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nasihat beliau yang pertama, kita sebagai penuntut ilmu ini harus senantiasa tajaddud niyah, kita perbaiki niat kita. Harus ikhlas lillahi taala. Apabila ada bisikan-bisikan, ya besitan-besitan, ya ini temennya datang, masa saya tidak datang, kita hilangkan itu, kita kikis, kita hapus. Jangan sampai. Bagaimana caranya kata para ulama? Ya, hendaknya kita mengajak diri kita untuk bicara. Orang yang kamu riai itu, orang yang kamu harapkan dia memujimu tidak akan memberikan kamu apa? Manfaat. Kelak di mana Pak? Akhirat. Sehingga apa? Kita senantiasa bisa terjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau memberikan beberapa indikator. Ya, kapan seseorang itu dikatakan sudah ikhlas ketika menuntut ilmu. Yang pertama, wa minal ikhlasi antanwiya bi talabil ilm, dan diantara indikator keikhlasan yaitu engkau meniatkan ketika engkau mencari ilmu satu, antar fa'al jahla an nafsika, engkau angkat kebodohan dari dirimu. Jadi kalau kita itu niatnya pengen kita itu biar hilang kebodohan dari diri kita, nah, itu berarti salah satu ya simah ataupun salah satu alamat keikhlasan sudah kita pegang. Yang kedua,
an ta'budallah ala basirah, agar supaya engkau bisa beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu. Mengapa kita mencari ilmu? Karena agar supaya kita itu beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu. Yang ketiga, an ta'budallah atau an tataqarraba ilallah bi talabil ilmi li'anna talabahu jihad. Engkau meniatkan mendekatkan diri dengan menuntut ilmumu itu mendekatkan diri kepada Allah. Kita niatkan dengan kita menuntut ilmu ini adalah mendekatkan diri kepada Allah, ibadah. Kenapa? Li'anna talabahu jihad, karena menuntut ilmu adalah jihad. Jihad yang terbesar adalah apa? Menuntut ilmu. Yang selanjutnya, an tata'abbada lillahi bi talabil ilmi li'anna mudarasatahu ibadah, yaitu engkau meniatkan menuntut ilmumu itu adalah ibadah dikarenakan mempelajari ilmu itu ibadah. Jadi maksudnya bagaimana? Jalannya itu tadi ibadah, lah belajarnya ini juga dihitung apa? Ibadah. Sehingga sejak jalan sampai kita belajar itu membutuhkan apa? Keikhlasan. Yang selanjutnya, antasdada bihi khasyah, engkau mengharapkan dengan menuntut ilmumu itu bertambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi indikator menuntut ilmu kita itu ikhlas apa tidak, semakin kita menuntut ilmu semakin kita itu takut kepada Allah. Itu berarti ya semoga kita menuntut ilmu bisa mendapatkan keikhlasan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takutnya, khosyahnya itu benar-benar kepada Allah dari kalangan hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian antartafi'a bihi indallah darajat, engkau meniatkan agar supaya derajatmu tinggi di sisi Allah. Boleh. Jadi kalau agar supaya derajatnya tinggi di sisi Allah itu ikhlas. Tapi kalau agar derajatnya tinggi di sisi siapa? Manusia, itu namanya riya. Kalau enggak ya sum'ah. Seperti itu. Maka beliau nasihatkan wal yahdhar talibul ilm an yanwiya bil ilmi tahsilat dunya. Hati-hati wahai penuntut ilmu, engkau niatkan dengan ilmumu tersebut hanya sekedar mendapatkan dunia. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'urfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa yang dia belajar ilmu, yang dia itu belajar ilmu yang mana ilmu tersebut harusnya diniatkan hanya untuk Allah, tapi dia mempelajarinya hanya supaya mendapatkan sedikit dari dunia. Dunia itu bagaimanapun bentuknya, banyaknya, itu di sisi Allah itu sedikit. Hanya untuk mendapatkan sedikit dari dunia. Lam yajid urfal jannah, maka dia tidak mendapatkan baunya surga. Bayangkan ini, dia bergelut di dalam aktivitas yang mana aktivitasnya itu seharusnya membawa dia ke surga, tetapi karena dia itu tidak mendasari aktivitasnya itu dengan keikhlasan kepada Allah, justru dia tidak akan mendapatkan aroma surga. Jadi semakin jauh dia dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting sekali ma'asyiral mukminin, nasihat untuk diri kami pribadi khususnya dan umum untuk antum semuanya, mari kita perbaiki, kita tingkatkan lagi keikhlasan di dalam menuntut ilmu, keikhlasan di dalam kita mencari ilmu, mencari kebenaran, mencari al-haq. Karena setan tidak akan berhenti untuk menjerumuskan kita. Bukan berarti orang itu ketika dia itu sudah mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu agama yang sangat banyak, lalu setan menyerah. Tidak, justru setan akan lebih giat lagi untuk menggoda dia, baik itu dengan godaan syahwat ataupun dengan godaan syubhat. Jangankan kita, sekelas Nabi Adam alaihissalam bisa terpujuk oleh tipu daya iblis. Bedanya
karena beliau adalah orang yang berilmu, maka beliau segera bertobat kepada Allah. Sama, tidak sedikit orang itu yang tadinya dia adalah orang yang berilmu, tetapi ketika dia mendapatkan ujian dari Allah, digoda oleh syaitan, keluar dia dari ranah ilmu agama menuju ranah orang-orang yang menuju kepada neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Yang kedua, ar-rihlatu fi talabil ilm. Nasihat beliau setelah nasihat keikhlasan apa? Ar-rihlah, perjalanan di dalam menuntut ilmu. Jadi kita itu jangan malas di dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan, yang bagi li talibil ilmi an yajtahida fit tahsil. Seharusnya seorang penuntut ilmu itu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Wa an yuqassima waqtahu baina hudurid durus wal hifdzi wal mudzakarah wal mutala'ah. Dan hendaknya dia pandai-pandai di dalam membagi waktu untuk belajar, waktu untuk murojaah, atau terkadang waktu untuk bekerja, waktu untuk mencari nafkah, waktu untuk keluarga. Dia harus bisa, seorang penuntut ilmu harus bisa membagi waktu. Jangan dia habiskan semua waktunya hanya untuk dunia, maka dia sisihkan, atau kalau bisa dia prioritaskan waktunya untuk menuntut ilmu. Dan walhamdulillah, zaman kita wasilah ataupun wasail atau sarana untuk mendapatkan ilmu telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan zaman dulu, para sahabat, para ulama, hanya untuk mendapatkan satu hadis mereka rela menempuh perjalanan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sebulan pun mereka tempuh perjalanan tersebut. Salah satunya sebuah kisah yang sangat mulia, yang sangat menyentuh, dan selayaknya kisah ini kita jadikan teladan betapa kita jauh dari para salafus saleh. Di antaranya adalah fahada as-sahabiyyu al-jalil Jabir ibn Abdullah. Simaklah kisah berikut ini. Kisahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yusafiru masirata syahrin kamilin liyakhudha haditsan wahidan. Beliau rela melakukan perjalanan 1 bulan penuh hanya untuk mendapatkan sebuah hadis. Kemarin alhamdulillah telah mendapatkan nikmat bisa belajar dari masyayikh, dan perjalanannya hanya sehari. Kemudian di sana ya diberi makan minum, masya Allah, yang enak, dalam kondisi yang enak. Dulu para sahabat, masya Allah, menuntut ilmu perjalanannya saja 1 bulan. Terus di sana sinaunya apa ya, belajarnya, daurahnya itu ibaratnya cuma sak pelengetan, ngambil apa? 1 hadis. Habis itu ngapain? Pulang. Siapa itu? Bukan orang sembarangan, sahabat, orang yang sudah digelari Allah radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Rela menempuh perjalanan 1 bulan hanya untuk mendapatkan 1 hadis. An Abdullah bin Muhammad bin Uqail annahu sami'a Jabir bin Abdullah yaqul. Dari tabi'in yang namanya Abdullah bin Muhammad bin Uqail, beliau mengatakan, aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, balaghani haditsun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku mendengar sebuah hadis disampaikan seseorang yang mana orang tadi itu langsung mendengarnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir ini dapat berita ada orang yang mendengar hadis langsung dari Rasulullah, tapi Jabir ini enggak atau belum mendengar hadis itu, ya kan? Tapi Rasulullah sudah apa? Meninggal dunia. Maka beliau mengatakan, fashtaraitu ba'iran, maka langsung uangku aku belikan onta. Tsumma syaddadtu alaihi rahli, lalu aku siapkan bekalku. Fasirtu ilaihi syahran, aku tempuh perjalanan menuju orang tersebut 1 bulan. Hatta qadimtu alaihi Syam, sampai aku bertemu dengannya di Syam. Jadi orang ini di Syam. Jabir bin Abdullah ya tinggal di Hijaz, tinggal di Madinah. Ditempuh perjalanan selama 1 bulan ke Syam.
Faida Abdullah bin Unais, ternyata sahabat tersebut namanya Abdullah bin Unais, temannya si Jabir. Ya. Fakultu lil bawwab, maka aku berkata kepada, kata Jabir, aku berkata kepada penjaga pintu, kullahu Jabir alal bab, katakan kepada majikanmu Jabir di depan pintu. Faqala Ibnu Abdullah, apakah itu Jabir bin Abdullah? Qultu na'am, maka Jabir menjawab, iya, Jabir bin Abdullah. Fa kharaja yati'u thawbahu, maka si Abdullah bin Unais tadi itu umurnya itu lebih muda daripada Jabir bin Abdullah, sahabat yang Masya Allah, yang terkenal. Dia segera bergegas menemui Jabir sampai menginjak pakaiannya. Coro nenek bosok kita itu keserimpet. Ya, fa'taqani, lalu dia memelukku, aku pun memeluk dia. Fakultu, maka langsung tanpa basa-basi Jabir berkata, haditsan, satu hadis, balaghani angka annaka sami'tahu min Rasulillah. Satu hadis, aku dengar kau mendengar langsung hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qisas, hadis tentang kisos. Fa khasyitu an tamuta au amut qabla an asma'ahu. Aku takut engkau meninggal dunia atau aku yang duluan meninggal dunia, aku belum mendengarnya darimu. Jadi Jabir ini takut nanti keburu Anda meninggal dunia atau aku yang meninggal dunia duluan, aku belum mendengarnya. Masya Allah, betapa semangatnya para sahabat ini untuk menuntut ilmu. Beda dengan kita. Kita harus tahu, ya, temanya apa tuh? Woi, kita temanya harus tahu. Udah pernah males. Atau kusik hari pertama sesuk lah serong dino, telung dino serame wonge, ya kan gitu. Nah, kadang-kadang seperti itu karena kita didominasi oleh apa? Hawa nafsu. Lihat ini Jabir bin Abdullah rela itu. Uangnya dibelikan apa? Onta. Dia tempuh perjalanan. Ya, 1 bulan perjalanannya yang tidak sebentar. Allahumma rzuqna al-ilma wal ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita berupa ilmu dan keikhlasan. Selanjutnya, ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang ketiga, nasihat beliau untuk para penuntut ilmu. Apa itu? Selayaknya, seharusnya kita itu memiliki adabul muta'allim ma'a mu'allimihi, adab orang yang menuntut ilmu bersama gurunya. Ini salah satu rahasia mengapa ulama zaman dahulu bisa mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Salah satunya adalah mereka itu punya adab kepada orang yang memberi mereka ilmu. Apa itu yang pertama? Adab seorang murid kepada gurunya. Yang bagi lit-talibi an yastakhirallah fi man ya'khud al-ilma anhu. Hendaknya dia memohon petunjuk kepada Allah dari siapa dia menuntut ilmu, dari siapa dia mengambil ilmu. Li'anna al-ilma syar'iyyah huwa alladhi yushakkilu aqidataka wa sulukaka. Karena ilmu syar'i itu dialah yang akan memahatmu. Dia akan membentuk karaktermu, karakter akidahmu, karakter akhlakmu. Ya, karena kita melihat zaman sekarang itu orang itu berdakwah itu macam-macam akidahnya, macam-macam caranya. Ada orang itu dakwah, mohon maaf, dia itu kalau bahasa Jawa misuh-misuh malah terkenal. Ada ya kan ya, gampang misuh-misuh. Ya belum kita telisik akidahnya, amalannya sudah sesuai dengan, tapi malah terkenal. Ya seperti itu. Ada lagi dai yang dia itu dakwahnya dengan ngerasani, dengan apa? Dengan ngerasani orang lain, tapi malah terkenal. Ya seperti itu. Sehingga yang seharusnya seorang penuntut ilmu itu menjadi tolak ukur, ini sudah sesuai belum dengan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Dari mana dia bisa mendapatkan itu? Yang pertama kali beliau katakan, hendaknya dia istikharah, mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yubassiruka bi tariqil wusul ila Allah. Karena gurumu itulah yang akan memberimu petunjuk jalan yang menghantarkan kepada Allah. Kalau yang mengasih petunjuk itu salah orang, jalan yang ditunjukkan jalan menuju apa Pak? Menuju neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Oleh karena itu
Ibnu Sirin, ya, Ibnu Sirin beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama itu agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Itu yang pertama. Jadi benar di dalam memilih apa? Muallim, memilih guru. Yang kedua, an yatawaddu'a li muallimihi, hendaknya dia itu bersikap tawadhu, rendah hati, rendah diri di hadapan gurunya. Faqad raqiba Zaidun ibnu Thabit fa akhadha Ibnu Abbasin birikabihi. Suatu ketika Zaid bin Thabit itu Al-Ansori, ya, orang Ansor, itu mengendarai tunggangan, ya, naik tunggangan beliau. Tahu-tahu apa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu ngambil tali kekangnya. Kalau bahasa kita itu dituntun. Padahal secara nasab ini Abdullah bin Abbas itu lebih mulia. Kenapa? Abdullah bin Abbas itu sepupunya siapa? Rasulullah. Ya. Dia itu ahlu bait, gitu kan. Tetapi karena memang Zaid bin Sabit ini gurunya siapa? Ibnu Abbas. Karena kita tahu Zaid bin Sabit itu qori, ya, orang yang apa? Termasuk qori'nya para sahabat dulu itu Zaid bin Sabit. Lah, Abdullah bin Abbas ini kan turjumanul Quran, ahli tafsirnya apa? Al-Quran, sehingga salah satu ilmu yang diambil Abdullah bin Abbas ya dari Zaid bin Sabit. Tahu ada gurunya, dia apa? Ambil tali kekang, dituntun. Nek zaman dulu kita itu Pak guru datang, pitontele diapain, Pak? Dituntunkan. Sekarang gurunya, ya, Pak guru datang, ya, jajan sate gitu, ya, serenek sing bayari, ya kan, ya dulu. Kalau zaman dulu itu Masya Allah, ya kan, dituntunkan sepedanya rayahan kan gitu. Nah ini sama. Faqala, maka Zaid melihat itu berkata, tanah ya ibna ammi Rasulullah, ya, sudah menyingkir wahai anda, wahai anak paman Rasulullah, sudah tidak usah kayak gitu. Faqala hakadha umirna an naf'al bi ulama'ina. Apa kata Abdullah bin Abbas? Demikianlah yang diperintahkan kepada kami sikap terhadap para ulama kami. Lihatlah kedudukan yang mulia yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu tidak menghalangi dia untuk bersikap rendah hati, rendah diri kepada apa? Muallimnya, kepada gurunya. Dalam hal ini, dalam kisah ini adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala an. Kemudian yang selanjutnya, an yasbira ala jafwatin tasduru min syaihihi. Dia hendaknya bersabar terhadap sikap yang muncul dari gurunya yang terkadang menyakiti dia. Karena terkadang, ya, namanya seseorang itu juga manusia, guru itu juga manusia, muallim itu juga seorang manusia. Kadang itu apa yang dia katakan, dia niatkan tidak menyinggung orang lain, tapi apa? Ternyata menyinggung orang lain. Maka ketika ada sikap seperti itu, hendaknya dia bersabar. Ya, dia hendaknya apa? Bersabar. Wala yasudduhu dzalika an mulazamati. Jangan sampai kesalahan gurunya tadi nyelekit, ibaratnya nyelekit. Gurunya kan kadang-kadang ada yang nyelekit. Itu jangan sampai menghalangi dia untuk mengambil ilmu darinya. Kenapa? Karena kalau dia turuti hal itu, semua garokai, kadang-kadang kayak tahu nyelekit, ngomongin nyelekitnya ngaku misalnya gitu. Sudah, dia apa? Terhalangi mendapatkan ilmu dari guru tersebut. Betapa kita itu, ya, guru kita yang paling utama di rumah itu siapa? Siapa, Pak? Ibu kita, bapak kita. Kira-kira jenengan sampai umur berapa? Ada yang 30, 40. Pernah enggak dimarahi orang tua? Atau pernah enggak dimarahi sampai umur 40 belas atau seneni Pak Emboy? Ada enggak, Pak? Werep kita, ya. Sering sekali kita dimarahi. Apakah itu dalam rangka untuk menyakiti kita? Kan tidak. Semuanya dilakukan untuk kebaikan kita. Sama terkadang guru-guru kita, ulama kita, masyayikh kita, ya, ketika beliau-beliau itu berbicara terkadang menyakiti hati kita. Maka apa selayaknya kita maafkan. Ya, ada kisah yang menarik. Suatu ketika ada orang, ya, ada guru itu bercanda kepada apa? Salah seorang jamaahnya, salah seorang muridnya. Sampai, ya, sampai ini saya kisahkan, si murid yang tadinya sregep itu blas enggak datang ke apa? Majelis si gurunya tadi itu.
Sehingga apa? Ya jelas ilmunya berbeda dengan orang-orang yang apa? Menghadiri majelis beliau tersebut. Gara-gara ya mungkin gurunya keceplosan sekali, 2 kali dan seterusnya. Ya. Nah itu, oleh karena itu nasihat beliau jangan sampai terkadang ya sikap guru yang keras, sikap guru yang salah ucap dan seterusnya, atau mungkin sengaja tapi niatnya bercanda, ternyata dia itu sensitif orangnya sehingga nyelekit dan seterusnya sampai ke hati dia, jangan berlarut-larut. Ya, hendaknya seorang guru itu atau seorang murid, kalau bahasa Jawanya itu jembar dodo tepo seliro. Kenapa? Agar mendapatkan ilmu dari apa Pak? Gurunya tersebut. Nah, oleh karena itu ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an, Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada kita, isbir ala murril jafa muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yadhuk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullat jahli tula hayatihi. Beliau mengatakan, sabarlah terhadap pahitnya sikap keras dari seorang guru. Fa inna rusubal ilmi, karena gagalnya mendapatkan ilmu, fi nafaratihi, ketika engkau berpaling dari gurumu. Wa man lam yadhuk murrat ta'allumi sa'atan, barang siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar walaupun saat, tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, maka dia akan terkungkung dengan kebodohan sepanjang hayat dia. Oleh karena itu ma'asyiral mukminin azani Allahu iyyakum, hal-hal yang beliau nasihatkan hendaknya kita resapi, kita renungi untuk kita amalkan. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membawa kita dan orang-orang di sekitar kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada luput dan salahnya, maka kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.